Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Fatimah. Saya dari Universitas Mercubuana Jakarta, program studi Sistem Informasi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah etik UMB dengan dosen pengampu Ibu Susetya Herawati. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang menjadi generasi anti korupsi. Di sini bisa terlihat grafik peringkat korupsi beberapa negara Asia. Dan Indonesia menduduki tingkat atau peringkat paling atas negara terkorupsi di Asia pada tahun 2006. Itu artinya apa? Itu artinya korupsi telah menjadi budaya dalam tanda kutip budaya tidak baik di negara Indonesia. Padahal itu sangat tidak baik dan kita, khususnya kita sebagai mahasiswa, harus bisa menumbuhkan sikap dan jiwa anti korupsi terhadap diri kita sendiri maupun terhadap masyarakat luas. Kemudian di sini ada korupsi dan anti korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Sedangkan anti korupsi adalah berasal dari kata anti, yaitu kegiatan yang melawan, menentang, dan memusuhi. Jadi anti korupsi adalah kebalikan dari korupsi, yaitu melawan, menentang perbuatan korupsi. Kemudian di sini ada nilai anti korupsi, prinsip anti korupsi, dan bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai anti korupsi. Di sini ada nilai atau 9 dasar sikap yang harus kita miliki pada sikap anti korupsi, yaitu kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan keadilan. Sikap 9 dasar ini harus kita miliki khususnya terhadap diri sendiri agar kita tidak melakukan tindakan korupsi. Kemudian di sini ada prinsip anti korupsi. Prinsip itu apa? Prinsip itu adalah asas, kaidah, atau aturan. Jadi, 5 prinsip ini adalah aturan atau kaidah dalam melakukan atau memiliki sikap jiwa anti korupsi, yaitu ada akuntabilitas, transparansi, kebijakan, kewajaran, dan kontrol kebijakan. Kemudian bagaimana sih cara kita mengimplementasikan nilai dan sikap anti korupsi? Pertama ada domain pengetahuan. Maksudnya di sini pengetahuan berdasarkan asas agama, pengetahuan hukum, pengetahuan aturan dalam masyarakat, dan apabila kita menguasai 3 pengetahuan ini, kita tidak akan melakukan tindakan korupsi. Dan yang kedua, mengikuti mata kuliah yang menerapkan anti korupsi. Contohnya saja pada mata kuliah etik UMB ini dan mata kuliah Pancasila. Kemudian lingkungan dan keadaan sosial. Lingkungan dan keadaan sosial sangat mempengaruhi korupsi. Kemudian ada lingkungan keluarga adalah dasar. Maksudnya di sini, apabila kita ingin mengimplementasikan 9 dasar atau 9 sikap tadi, dimulai dari lingkungan keluarga, karena lingkungan keluarga adalah lingkungan utama dan lingkungan pondasi atau dasar. Langsung saja ke kesimpulan. Sikap dan perilaku anti korupsi bisa diterapkan mulai dari hati dan niat diri kita sendiri. Apabila tidak ada niat dan apabila itu tidak dari hati kita sendiri, kita tidak akan mempunyai jiwa anti korupsi. Kemudian ada slogan dari saya pribadi, yaitu jadikan anti korupsi sebagai budaya dan warisan kepada turunan bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan salah ucap pada presentasi ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.